Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki episode ke-114, yaitu realitas Islam Indonesia. Jadi mulai episode ini kita coba untuk memasuki atau menarasikan kondisi Islam Indonesia. Islam itu sesungguhnya hanya satu, tetapi penampilannya bisa bermacam-macam dan mencerminkan karakter tertentu. Islam Indonesia adalah Islam yang satu itu secara substantif, hanya telah dikemas secara kreatif, dipadu dengan tradisi lokal, sehingga menunjukkan daya kreativitas, seperti peringatan Maulid Nabi, halal bihalal, pembacaan tiba atau berjanji yang dilakukan, dan lain sebagainya. Ini gambaran tentang Islam Indonesia dari ukuran mayoritas atau mainstreamnya. Muhammad Arkun pernah mengisahkan dalam perjalanannya ketika diundang sebagai narasumber di Yogyakarta. Beliau mengatakan bahwa saya dapat mengukur selama kunjungan singkat saya ke Yogyakarta pada tahun 1990. Betapa kayanya dari segi budaya dan betapa aslinya Islam Indonesia dibanding dengan Islam Arab. Jadi Arkun sebagai seorang pemikir terkemuka di dunia belakangan ini bisa meresapi bagaimana kekayaan budaya yang berada di Indonesia ini itu kemudian bisa diolah, bisa dikelola menjadi sesuatu kekuatan khusus dalam menyongsong kebangkitan Islam ke depan. Sehingga tidak semua budaya itu kemudian dengan serta-merta dicap sebagai negatif secara a priori. Tetapi bahwa budaya-budaya itu dalam semua agama itu akan senantiasa menyertai, tentu saja budaya-budaya yang seiring dan senafas dengan pesan-pesan agama. Dalam hal ini adalah pesan-pesan Islam itu sendiri. Kemudian Muhammad Arkun menilai bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia kontemporer lebih dapat menerima pemikiran Islam yang kritis, pembaharu, dan berkembang dibanding dengan banyak masyarakat Islam lainnya yang terlalu didominasi oleh desakan perjuangan politik. Islam Indonesia lebih banyak bergumul dengan persoalan-persoalan budaya daripada dengan persoalan-persoalan politik, kecuali kalangan-kalangan tertentu yang memang menekuni bidang politik itu. Karena Islam Indonesia memiliki sejarah tersendiri, sehingga membentuk satu citra Islam Indonesia sebagai Islam kultural. Artinya Islam yang dibalut dengan pertimbangan-pertimbangan maupun unsur-unsur budaya lokal yang selaras dan senafas dengan pesan-pesan Islam itu sendiri. Pada bagian lain, Fadlur Rahman menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berwatak demokratis. Karena itu hanya penafsiran Islam yang betul-betul demokratislah yang akan berhasil di sana atau di Indonesia. Kita mencatat bahwa Muslim Indonesia itu sebagai Muslim yang paling demokratis di dunia Islam dan paling demokratis ketiga di dunia ini. Karena itu
pengalaman demokrasi di Indonesia bagaimanapun patut untuk menjadi contoh demokrasi di negara-negara Muslim lainnya. Karena pengalaman kita di Indonesia ini tentu lebih tua, lebih dewasa daripada demokrasi yang terjadi di negara-negara Muslim lainnya. Termasuk juga Aljazair misalnya. Kita masih lebih unggul dalam demokrasi. Apalagi di negara-negara yang bersifat kerajaan, tentu demokrasi hampir tidak ada. Kemudian selanjutnya Pak Syafi'i Ma'arif menyatakan bahwa kejatuhan Islam secara politik formal di Indonesia tidaklah menyebabkan ia kehilangan elan vital dalam kerja intelektual, sekalipun baru pada tahap pemamah. Kegagalan mereka dalam politik praktis telah mendorong untuk beranjak pada kegiatan yang lebih strategis, mendasar, dan berorientasi ke depan. Penjelasan ini akan tampak sekali ketika diperhatikan terutama pada masa Orde Baru bahwa politik Islam pada waktu itu banyak dilakukan pengikisan-pengikisan sehingga mengarah pada netralisasi. Karena itu kemudian banyak tokoh dari Islam itu yang kemudian konsentrasinya digeser dari politik ke pemberdayaan umat. Dan itu memang diapresiasi oleh banyak tokoh, oleh banyak pemikir, baik domestik maupun luar negeri. Selanjutnya, Johan Hendrik Moleman menegaskan bahwa orientasi global pendidikan Islam di Indonesia sangat kuat. Tetapi dalam konteks ini, Islam Indonesia berperan lebih sebagai penerima daripada sebagai aktor. Ini PR kita bersama. Bagaimana kita bisa menjadi produsen, bukan konsumen. Bagaimana kita bisa menjadi imam, bukan sekedar makmum. Bagaimana kita bisa menjadi perintis, bukan sekedar peniru. Ini PR-PR besar yang bukan mustahil. Kalau kita bersungguh-sungguh mewujudkan, saya kira akan banyak jalan yang bisa mengantarkan kita pada pencapaian cita-cita itu. Sebagai Muslim yang menjadi aktor, khususnya di dunia Islam, dan jika mungkin menjadi aktor di dunia secara umum. Selanjutnya, Moleman mengatakan bahwa Asia Tenggara berperan dalam peredaran sejumlah karya keagamaan selama berabad-abad. Tetapi Asia Tenggara masih merupakan pengimport buku-buku maupun ide-ide, bukan sebagai pengekspor. Ini rentetan dari pandangan yang pertama tadi, bahwa kita masih banyak menelaah dari karya-karya dari Barat, karya-karya dari Timur Tengah, karya-karya dari Indo-Pakistan. Tetapi kita belum banyak mewarnai, kita belum banyak mempengaruhi berdasarkan pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh kita sendiri. Termasuk salah satunya akibat bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang tidak dipahami oleh orang-orang luar negeri. Selanjutnya, Mitsuo Nakamura, seorang ilmuwan dari Jepang, menilai bahwa Islam di Indonesia bukanlah agama yang sedang layu. Ia adalah suatu sistem kepercayaan yang hidup penuh semangat, atau vital living religion. Ada banyak tanda tentu yang dijadikan sebagai patokan atau indikator oleh Nakamura dalam menyimpulkan Islam Indonesia seperti itu. Sehingga Nakamura juga optimis. Ada situasi-situasi yang hidup, situasi-situasi yang dinamis,
di dalam Islam Indonesia itu, sehingga ketika situasi itu digerakkan, apalagi dibudayakan, itu akan menjadi satu power atau kekuatan khusus, kekuatan tersendiri di dalam membentuk Islam Indonesia lebih bermartabat lagi. Selanjutnya Pak Syafi'i Ma'arif menuturkan bahwa lantaran posisi yang terpencil di kawasan timur ini, Islam Indonesia punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Kekuatannya, Islam Indonesia dapat memulai sesuatu yang segar tanpa dibebani oleh gesekan-gesekan pemikiran yang sampai batas-batas yang jauh telah sering menghujat dan bahkan saling mengkafirkan. Syarat untuk memulai sesuatu yang segar itu agar pemikir Muslim Indonesia melengkapi dirinya dengan ilmu pengetahuan yang luas dan dalam, sesuatu yang masih perlu diperjuangkan di negeri sendiri. Sedang kelemahannya, Islam Indonesia didukung oleh para pemeluk yang mayoritas tidak mengerti bahasa Arab, termasuk bacaan dalam sholat, hanya sedikit yang paham. Jadi ada plus minus Islam Indonesia, maka solusi terbaik adalah bagaimana kelebihan atau kemungkinan potensi di Indonesia itu di kalangan umat Islam betul-betul bukan hanya dipertahankan tetapi dikembangkan, sementara kelemahan-kelemahan umat Islam itu ditutup dengan membudayakan ilmu pengetahuan di seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Muslim. Lebih khusus lagi, pemahaman, pengetahuan, dan pemikiran yang terkait dengan kewajiban-kewajiban mereka sebagai umat Islam, khususnya dalam hal ini dalam hal sholat. Kelemahan umat Islam Indonesia ini mencerminkan bahwa bobot keislaman mayoritas masyarakat negeri ini masih rendah. Bahkan cenderung mereka itu merupakan Islam formalitas, Islam nominal, Islam statistik, dan apabila meminjam istilah dari Clifford Geertz, disebut sebagai Islam abangan. Hanya sebutan Islam abangan ini sensitif sekali dan sebaiknya memang tidak digunakan demi keutuhan umat Islam Indonesia, demi keutuhan bangsa Indonesia secara menyeluruh. Namun beberapa dekade belakangan ini terjadi proses santrinisasi di kalangan Islam nominal itu, termasuk santrinisasi di kalangan pejabat. Mereka telah mulai sadar menjalankan ajaran-ajarannya, yaitu ajaran Islam. Jadi pemandangan Islam sekarang dibanding tahun 1955 saat Clifford Geertz melakukan penelitian di Mojokuto yang diidentifikasi sebagai Pare Kediri, yang pada saat itu menghasilkan sebuah teori Islam Jawa, santri, abangan, dan priayi. Teori itu sebenarnya sudah banyak digugat oleh teori-teori yang lain, dan pemandangan umat Islam saat ini memang jauh berbeda dengan zaman dulu, di mana zaman Clifford Geertz melakukan penelitian itu distingsi atau pembedaan tiga golongan itu tampak jelas. Sementara sekarang ini banyak orang-orang abangan maupun para priayi itu yang kemudian sadar untuk melakukan kewajiban-kewajiban mereka, terutama sholat, dan semangat mereka menunaikan ibadah haji dan lain sebagainya juga sangat kuat. Meskipun secara kognitif pengetahuan tentang keislamannya masih rendah. Berikutnya adalah Bapak Muhammad Hatta dengan
Imannya yang tulus tidak rela menyaksikan Islam Indonesia seperti ginco. Tampak tetapi tidak terasa. Sibuk dengan seremoni tetapi kehilangan substansi. Meneriakkan Allahu Akbar sambil merusak dan menghujat orang lain. Jika orang ingin memperjuangkan ajaran Islam di Indonesia, pakailah ilmu garam, bukan ilmu ginco. Ilmu garam tidak begitu tampak, tetapi sangat terasa dan sangat bisa dirasakan. Itu istilah Pak Muhammad Hatta, membedakan antara ilmu ginco dengan ilmu garam. Ilmu ginco hanya tampak di permukaan, sementara ilmu garam justru menyentuh, mewujudkan substansinya itu yang kita inginkan bersama. Kalau ilmu ginco itu terbatas pada casingnya, tetapi kalau ilmu garam itu justru isinya. Dan tentu isinya jauh lebih berharga daripada casingnya. Sehingga saran beliau, tinggalkan ilmu ginconya dan ganti dengan ilmu garamnya untuk menata umat Islam Indonesia supaya lebih maju, lebih dinamis, lebih bermartabat, lebih berkemakmuran, dan lain sebagainya. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.